Jumpa lagi dengan kita pada kali ini akan membahas mengenai saham emiten ADRO, kodenya atau PT-nya adalah PT Adaro. PT Adaro ini merupakan PT yang cukup besar dan termasuk dalam IDX 30. Nah, Adaro ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya mengenai valuasi saham untuk pemula. Kita sekarang membaca mengenai income statement, balance sheet, and cash flow statement. Nah, kita mulai dengan income statement. Itu ada TTM itu seperti yang sebelumnya. TTM itu merupakan perhitungan dari 12 bulan terakhir. Jadi ada revenue. Revenue adalah semua penerimaan dalam 12 bulan terakhir. Nah, ini dapatkan 86,985 billion. Billion ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah miliar. Jadi 86,985 artinya billion ini artinya 86,9 triliun. Nah, cukup besar untuk suatu perusahaan mendapatkan 86 triliun dalam waktu 12 bulan terakhir. Nah, kemudian di bawahnya adalah gross profit. Jadi keuntungan yang didapatkan secara kasar atau sebelum dipotong dengan biaya-biaya. Kemudian di bawahnya adalah net income. Setelah dipotong segala biaya, maka didapatkan pendapatan 28,9. Nah, ini cukup besar, jadi hampir sepertiganya ya, 30% keuntungan PT Adaro untuk penjualan, terutama lini bisnisnya adalah batubara. Jadi ini termasuk sangat-sangat menguntungkan bagi suatu perusahaan di mana net income-nya melebihi 30%. Rata-rata suatu perusahaan adalah 20% itu sudah bagus, di atas 20% sangat bagus. Kemudian balance sheet ini ada semua balance sheet ini di dalam kurungnya ada quarter, artinya dalam quarter yang terakhir. Jadi posisi keuangan dalam quarter yang terakhir. Ada cash, jadi PT Adaro saat ini mempunyai cash sebesar 33,3 triliun, total asetnya 130,7 triliun, total hutang yang ada saat ini adalah 48,8 triliun, kemudian hutang jangka pendek 5 triliun, hutang jangka panjang 19 triliun. Karena total hutangnya ada 24,4 triliun. Kemudian jika total aset dikurangi dengan semua liability dan total debt, maka didapatkan equity. Equity dari PT Adaro adalah 75 triliun. Nah, ini cukup menarik karena perusahaannya dengan equity 75 triliun adalah perusahaannya sangat besar. Apalagi kita lihat total asetnya adalah 130 triliun. Nah, kemudian yang terakhir adalah cash flow statement. Ini cukup menarik ya kawan, bahwa cash flow ada cash, ada semuanya dalam kurung adalah TTM, adalah 12 bulan terakhir. Nah, dari cash flow ini juga kita bisa memperhatikan bahwa perusahaan ini dalam posisi yang baik atau tidak secara keuangannya. Cash flow from operation, jadi ini adalah cash yang didapatkan. Jadi bisa masuk atau keluar. Kalau posisinya tidak ada dalam kurung, artinya ada pemasukan keuangan ke perusahaan secara positif. Jadi ada keluar masuk, dan yang masuk lebih banyak yaitu 34 triliun dalam 12 bulan terakhir. Kemudian cash from investing. Cash from investing ini adalah di mana kalau negatif adalah perusahaan melakukan investasi atau investasi yang masih memerlukan pembiayaan. Nah, ini disebut cash from investing dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan cash from financing ini adalah pembiayaan yang sifatnya adalah bisa, kalau negatif adalah pembayaran hutang atau pembayaran bunga, atau kalau positif dia
membuat hutang baru, maka cash from financing-nya bisa positif, atau pendapatan-pendapatan yang didapatkan dari keuangan seperti bunga bank dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan utama dari perusahaan. Jadi keluar masuknya yang cash from financing ini yang berhubungan dengan keuangan saja. Kemudian capital expenditure ini adalah perusahaan menanamkan modalnya. Jadi modal ditanamkan kembali, ini cukup besar, yaitu 3,8 triliun. Capital expenditure ini adalah pembiayaan yang berhubungan dengan investasi untuk menjalankan perusahaan lebih baik dan lebih besar lagi. Jadi pengembangan perusahaan sampai 3,8 triliun ini sangat bagus. Untuk di kemudian hari pasti akan dapat menciptakan apa yang lebih baik, karena perusahaan sangat optimis untuk kembali menginvestasikan labanya untuk menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah free cash flow. Free cash flow ini adalah cash flow yang bisa digunakan perusahaan untuk baik membayar dividen atau membayar hutang-hutang short term seperti hutang obligasi yang short term dan sebagainya. Artinya ini adalah posisi seperti yang sebelumnya balance sheet cash yang quarter itu, tetapi ini free cash flow benar-benar sudah free. Artinya perusahaan Adaro memiliki 31 triliun yang bisa digunakan untuk apa saja, tidak terikat untuk pembiayaan dan lain-lain, karena ini sudah sifatnya free cash flow. Nah, free cash flow ini kalau dibagi per sahamnya biasanya itu yang digunakan acuan, jadi bisa dibagi per total saham sehingga didapatkan free cash flow per lembar saham. Itu biasanya dijadikan acuan bagi para investor, terutama untuk investasi di bidang saham ini, untuk mengetahui kira-kira dividen yang akan dibagikan seberapa besar. Biasanya perusahaan akan melihat dari free cash flow ini. Jika free cash flow-nya cukup banyak dan cukup besar dan tidak ada rencana untuk penambahan capital expenditure atau capex, maka biasanya akan dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa terus berinvestasi. Jangan takut dalam berinvestasi, karena mengenal dunia saham ini sangat luar biasa. Disinilah kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik, dan disinilah pusat dari uang-uang yang beredar, sehingga kita dapat mendapatkan banyak keuntungan dari sini. Apabila kita tidak mempunyai keahlian dalam usaha-usaha tertentu, maka investasi di bidang saham ini sangat menarik. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Kita akan bertemu dalam pembahasan saham-saham berikutnya, terutama untuk pemula yang baru terjun di bidang saham. Di kemudian hari nanti saya akan sampaikan beberapa mengenai cara untuk melakukan trading, di mana kita bisa melihat beberapa tinjauan-tinjauan yang kita bisa pakai untuk sebagai dasar trading. Tapi pada kali ini kita masih membahas mengenai valuasi suatu perusahaan yang kita bahas secara mendasar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.